Halo guys, selamat datang di channel yang memberikan rekomendasi wisata terbaik buat kalian, KSAB Tour. Kali ini, kita jalan-jalan di kota Jepara, Jawa Tengah. Kota dengan berbagai julukan. Di antaranya, sebagai kota ukir, kota Kartini, dan berbagai julukan lainnya. Tahukah kalian, Jepara ternyata bukan hanya terkenal sebagai kota ukir. Di kota kelahiran Kartini ini ada museum bersejarah yang menyimpan kisah inspiratif, pantai ikonik dengan bangunan kura-kura raksasa, hingga pantai pasir putih yang sering disebut sebagai salah satu yang terbaik di Pantura Jawa. Dalam video kali ini, kita akan mengunjungi 3 destinasi wisata paling populer di Jepara. Jadi pastikan kalian menonton sampai selesai, karena tempat terakhir adalah favorit banyak wisatawan. Hai semuanya, selamat datang di channel KSAB Tour. Kali ini kita sedang berada di Jepara, Jawa Tengah ya. Sekali ini kita akan explore ke New Museum Kartini yang ada di belakang pendopo Kabupaten Jepara. Gimana nanti keseruannya, terus di sana ada apa aja sih kira-kira? Ikutin terus keseruanku hari ini. Buat teman-teman yang baru datang ke Kabupaten Jepara nih khususnya, itu kalau mau ke museum, teman-teman bisa ambil ke arah kanan kalau sudah sampai di Tugu Kartini. Kalian ambil kanan lurus terus sampai ketemu alun-alun 1 Jepara. Nah, museumnya kan terletak di pendopo. Pendoponya itu berada di sebelah timur alun-alun 1 Jepara, atau lebih tepatnya ada di sebelah timurnya Tugu Garuda yang dekat alun-alun. Itu aksesnya sangat mudah banget. Pokoknya teman-teman bakal nemu pendopo itu dengan amat mudah ya. So langsung aja kita ke Museum Kartininya. Di museum ini, kita akan berwisata sekaligus belajar dan mengenang perjuangan Raden Ajeng Kartini pada zaman dulu. Museum Kartini ini terletak di belakang pendopo Kabupaten Jepara. Di sini terdapat replika berbagai benda atau barang yang ada di zaman Raden Ajeng Kartini. Di dalam museum ini ada semacam kayak dokar gitu ya, yang mungkin digunakan pada zaman dahulu untuk transportasi tentunya. Bagus banget. Dokar ini dulu digunakan untuk mobilisasi keperluan Kartini dan keluarga. Nah, kalau yang ini merupakan gong senen yang dibuat oleh Bupati Citrosoma I dan II. Gong beserta gayor berukir sempat menjadi mitos di masyarakat Jepara. Setiap bagian dan ukiran yang ada memiliki jumlah dan filosofi tertentu. Ada 3 tokoh dalam gayor, yaitu Bupati Citrosoma sebagai penciptanya, dan 2 tokoh di tiang bernama Kiai Sentono dan Tunggul Wulung. Gayor ini nggak hanya istimewa dari pengkaryaannya saja, tetapi dapat menjadi cerita yang utuh tentang kehidupan manusia. Pada masa Kartini, gayor ini masih dibunyikan setiap hari Senin. Bahkan, sampai sekarang pun, setiap hari Senin pagi, gong ini masih ditabuh oleh para tetua adat. Buat kalian yang mau melihat gong ini dibunyikan, datang di hari Senin pagi ya. Terdapat juga berbagai lukisan, foto, dan catatan-catatan pada zaman dulu. Semua dilengkapi dengan keterangan. Jadi, di sini kita bisa belajar sejarah tentang pahlawan emansipasi wanita, yaitu Raden Ajeng Kartini. Yang menarik, museum ini tidak hanya cocok untuk pelajar atau pecinta sejarah. Bagi wisatawan umum pun tempat ini sangat menarik, karena memberikan perspektif berbeda tentang Jepara. Selama ini Jepara dikenal sebagai kota ukir, namun ternyata kota ini juga memiliki sejarah besar yang melahirkan sosok inspiratif bagi bangsa Indonesia. Ruangan yang pertama kalian datangi ketika memasuki Museum Kartini merupakan ruangan yang digunakan untuk pagelaran wayang pada masa Ibu Kartini. Di sini juga diadakan pameran ukiran sehingga banyak tamu, terutama tamu asing yang mengetahui kalau Jepara ini kaya akan kesenian ukirannya terutama, sehingga mereka berbondong-bondong datang ke sini untuk memesan ukiran dari Jepara. Inilah Jepara, kota unik paling utara dengan sejuta pesona dan cerita.
Sekarang kita akan memasuki ruangan berikutnya. Ada apa aja isinya? Ikutin terus. Ruangan kedua ini adalah ruangan silsilah keluarga Raden Ajeng Kartini. Nah, teman-teman, di area sini merupakan silsilah dari keluarga Raden Ajeng Kartini. Jadi teman-teman bisa langsung dibaca aja, semuanya udah lengkap. Dari ayahnya sampai saudaranya dan juga suaminya, semuanya udah ada di sini. Bisa teman-teman lihat nih, di sini ada reproduksi kursi dari keluarga Ibu Kartini. Materialnya dari kayu jati dan rotan yang masih banyak kita temukan sampai sekarang di era sekarang ini. Buat teman-teman yang mau memesan kursi seperti ini atau barang mebel khas Jepara lainnya, silahkan hubungi nomor yang tertera di deskripsi ya. Nanti kita bantu rekomendasikan pengrajin mebel terbaik Jepara, sekaligus berbagai tempat wisata atau berbagai informasi yang kalian ingin ketahui tentang Jepara. Kita lanjut. Saat di ruangan ini, jangan lupa abadikan momenmu ya, dan upload di sosmedmu biar kamu makin hit. Setelah ini, kita ajak kamu ke pantai yang keren di Jepara. Tapi kita keliling Museum Kartini dulu yuk. Sekarang kita akan memasuki ruangan yang selanjutnya. Di ruangan ini, ada berbagai barang yang dulu dipakai Raden Ajeng Kartini bersama keluarga dan orang-orang terdekatnya. Memasuki ruangan ini, suasananya begitu adem dan tenang. Kita seperti dibawa menuju ke zaman dulu bersama Raden Ajeng Kartini. Ada rasa haru, sedih, sekaligus bangga. Karena berkat beliau, kini wanita bisa setara dengan laki-laki. Wanita bisa mengisi semua lini kehidupan yang dulu hanya didominasi oleh laki-laki. Tips buat teman-teman yang ingin berkunjung, datanglah pada pagi atau siang hari, agar bisa menikmati seluruh area museum dengan lebih leluasa. Luangkan waktu untuk membaca informasi di setiap koleksi, karena disitulah letak pengalaman terbaik dari kunjungan ini. Museum Kartini ini buka dari jam 8 pagi sampai jam 3 sore. Saat ini biaya masuknya masih gratis ya guys, jadi buruan agendakan liburanmu ke Jepara bersama KSAB Tour. Oke, dari Museum Kartini kita mau lanjut ke Pantai Bandengan dulu ya guys. Setelah Pantai Bandengan, baru deh kita nyunset di Pantai Kartini. Yuk kita meluncur. Dari Museum Kartini ke Pantai Bandengan, jaraknya kurang lebih 6,4 km. Atau kalau ditempuh dengan mobil atau motor, sekitar 15 menit. Kalau berbicara tentang pantai terbaik di Jepara, nama Pantai Bandengan hampir selalu masuk dalam daftar teratas. Bahkan banyak wisatawan menyebut pantai ini sebagai salah satu pantai paling indah di pesisir utara Jawa. Sesampainya di Pantai Bandengan, kalian akan langsung disambut hamparan pasir putih yang cukup luas. Pemandangan ini menjadi daya tarik utama karena tidak banyak pantai di kawasan utara Jawa yang memiliki karakter pasir seperti ini. Ini rasanya kayak pantainya itu milik pribadi ya. Kalau teman-teman datangnya pas weekday, pas bukan hari libur, bisa menikmati pantai sepuas-puasnya. Air laut yang relatif tenang membuat pantai ini sangat cocok untuk bermain air bersama keluarga. Banyak pengunjung yang memilih berjalan santai di tepi pantai, bermain pasir, atau sekadar duduk menikmati pemandangan laut yang membentang luas. Salah satu hal yang membuat Pantai Bandengan begitu populer adalah suasananya yang terasa seperti destinasi liburan tropis. Deretan pohon di sepanjang pantai, pasir putih yang bersih, dan laut berwarna kebiruan menciptakan suasana yang sangat fotogenik. Selain penyewaan untuk jet ski, banana boat, dan juga kano, di sini juga teman-teman bisa nih ada informasi untuk persewaan jeep wisata. Jadi tinggal langsung aja hubungi nomor yang tertera. Bagi yang menyukai aktivitas wisata air, biasanya tersedia berbagai pilihan permainan yang bisa dicoba.
Hal ini membuat pengalaman berwisata menjadi lebih seru dan tidak hanya sekadar menikmati pemandangan. Namun daya tarik terbesar Pantai Bandengan justru hadir saat sore hari. Banyak wisatawan sengaja menunggu hingga menjelang matahari terbenam untuk menyaksikan panorama sunset yang terkenal sangat indah. Cahaya matahari yang perlahan tenggelam di ufuk barat menciptakan suasana romantis sekaligus menenangkan. Tidak heran jika pantai ini sering menjadi lokasi favorit untuk membuat konten foto maupun video. Hampir di setiap sudut terdapat latar yang menarik untuk diabadikan. Bahkan tanpa peralatan profesional pun, hasil dokumentasi di sini biasanya sudah terlihat sangat menarik. Nah, kalau ini Boardwalk Bandengan, jadi di sini tempatnya cukup estetik ya buat ya teman-teman yang mau foto-foto bisa banget di sini. Apalagi nanti kalau misalnya ada sunset kayaknya ya oke lah. Selain panorama alamnya, fasilitas wisata yang cukup lengkap juga menjadi alasan mengapa Pantai Bandengan terus menjadi pilihan wisatawan. Pengunjung dapat menikmati waktu liburan dengan lebih nyaman dan menyenangkan. Dengan harga tiket kurang dari Rp10.000, kalian bisa eksplor pantai sepuasnya. Jika kalian sedang merencanakan perjalanan ke Jepara, jangan lewatkan Pantai Bandengan ini. Pantai Bandengan layak menjadi prioritas utama. Perpaduan pasir putih, pemandangan laut yang indah, suasana santai, dan sunset yang memukau menjadikan tempat ini salah satu destinasi terbaik yang dimiliki Jepara. Dan setelah menghabiskan waktu di sini, kalian akan memahami mengapa begitu banyak wisatawan yang selalu ingin kembali ke Pantai Bandengan setiap kali berkunjung ke Jepara. Oke guys, seperti yang sudah kita bilang dari awal tadi, kita akan menuju ke Pantai Kartini, Jepara. Kita akan melihat patung kura-kura raksasa di Jawa Tengah, bahkan mungkin menjadi patung kura-kura terbesar di Indonesia, yang menjadi ikon Pantai Kartini. Kalau dari Pantai Bandengan, jarak ke Pantai Kartini kurang lebih 6,7 km, atau sekitar 15 menit perjalanan. Lokasinya sangat strategis dan menjadi salah satu ikon wisata yang hampir selalu masuk daftar tujuan para wisatawan yang datang ke Jepara. Area parkir di Pantai Kartini sangat luas. Jadi, kalau mau datang dengan rombongan pun aman-aman saja. Mau pakai kendaraan pribadi atau bus besar pun oke. Teman-teman bisa memilih parkiran yang sudah disediakan oleh pengelola Pantai Kartini. Pantai Kartini memiliki area yang cukup luas dan ramah untuk berbagai kalangan. Baik datang bersama keluarga, pasangan, maupun teman-teman. Semuanya bisa menikmati suasana pantai dengan nyaman. Tersedia area duduk, taman, hingga berbagai fasilitas pendukung yang membuat kunjungan semakin menyenangkan. Salah satu daya tarik yang paling terkenal di sini adalah bangunan berbentuk kura-kura raksasa yang sangat ikonik. Bangunan ini sering menjadi spot favorit wisatawan untuk berfoto. Dari kejauhan pun bentuknya sudah sangat mencolok dan mudah dikenali. Saat sore hari, Pantai Kartini berubah menjadi tempat yang sangat menarik untuk menikmati matahari terbenam. Langit perlahan berubah warna menjadi jingga keemasan, menciptakan pemandangan yang sangat memanjakan mata. Tidak heran jika banyak pengunjung sengaja datang menjelang sore hanya untuk menyaksikan momen ini. Bagi pecinta fotografi atau pembuat konten media sosial, hampir setiap sudut pantai menawarkan latar yang menarik. Kombinasi laut, langit, kapal, dan suasana pantai menghasilkan foto maupun video yang terlihat estetik tanpa perlu banyak editan. Selain menikmati pemandangan, pengunjung juga bisa mencicipi berbagai kuliner khas pesisir yang tersedia di sekitar kawasan wisata. Menikmati makanan laut sambil ditemani semilir angin pantai tentu menjadi pengalaman yang sulit ditolak. Yang membuat Pantai Kartini selalu ramai dikunjungi adalah suasananya yang lengkap. Di satu tempat, pengunjung bisa bersantai, bermain bersama keluarga, menikmati panorama laut, berburu foto, hingga mencicipi kuliner lokal. Bagi yang mau keliling Pantai Kartini ini tapi nggak mau capek,
Tenang, ada kendaraan odong-odong yang bisa disewa. Soal spot foto, tidak usah diragukan lagi. Banyak sekali spot foto yang bisa dipilih. Di sini juga ada penyeberangan yang mau ke Pulau Panjang ataupun ke Karimun Jawa. Yuk kita lihat penyeberangan ke Pulau Panjang. Di setiap weekend, penyeberangan ini selalu ramai dikunjungi wisatawan lokal maupun wisatawan dari luar kota yang akan camping ataupun sekedar jalan-jalan di Pulau Panjang. Untuk harga tiketnya, tiket masuk Pantai Kartini adalah Rp8.000 dan tiket perahu untuk menyeberang ke Pulau Panjang Rp15-Rp20.000. Itu sudah perjalanan pulang pergi ya. Next, kita akan eksplor Pulau Panjang. Ada apa aja sih di sana? Kenapa banyak sekali yang ingin camping di sana? Kita akan ulas, tapi nanti ya. Kembali ke Pantai Kartini, Jepara. Kalau kalian mencari destinasi yang mudah dijangkau, cocok untuk semua usia, dan menawarkan pengalaman wisata pantai yang menyenangkan, Pantai Kartini adalah jawabannya. Tempat ini benar-benar menjadi wajah pariwisata Jepara yang wajib kalian kunjungi. Dan untuk rekomendasi wisata viral lainnya, cek di channel ini ya. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan aktifkan lonceng agar kalian selalu mendapat informasi terbaru wisata-wisata viral seluruh Indonesia. Sedang merencanakan liburan bersama keluarga, teman, komunitas, sekolah, instansi, atau perusahaan? Percayakan perjalanan wisata Anda bersama KSAB Tour, partner perjalanan yang siap memberikan pengalaman wisata yang nyaman, aman, dan berkesan. Dengan armada yang terawat, bersih, dan nyaman, KSAB Tour siap melayani berbagai kebutuhan perjalanan, mulai dari wisata keluarga, study tour, gathering perusahaan, ziarah, hingga perjalanan antar kota dan antar provinsi. Didukung oleh pengemudi yang berpengalaman dan profesional, setiap perjalanan dirancang agar Anda dapat menikmati momen wisata tanpa perlu repot memikirkan transportasi maupun pengaturan perjalanan. Tidak hanya menyediakan layanan transportasi, KSAB Tour juga menawarkan berbagai pilihan paket wisata menarik ke beragam destinasi favorit. Mulai dari wisata alam, wisata sejarah dan budaya, wisata pantai, wisata religi, hingga paket wisata khusus yang dapat disesuaikan dengan kebutuhan dan anggaran Anda. Ingin liburan santai bersama keluarga? Ada paket yang cocok untuk Anda. Ingin mengadakan outing kantor yang seru dan berkesan? KSAB Tour siap membantu. Bahkan jika Anda memiliki rencana perjalanan khusus, tim KSAB Tour dapat membantu menyusun itinerari terbaik agar perjalanan menjadi lebih efektif dan menyenangkan. Komitmen kami sederhana, memberikan pelayanan terbaik dengan mengutamakan kenyamanan, keamanan, dan kepuasan pelanggan dalam setiap perjalanan. Karena bagi kami, perjalanan bukan hanya tentang sampai di tujuan, tetapi tentang menciptakan pengalaman yang menyenangkan di setiap kilometer perjalanan. Jadi tunggu apa lagi? Ajak keluarga, sahabat, rekan kerja, atau komunitas Anda untuk menikmati perjalanan yang lebih nyaman bersama KSAB Tour. KSAB Tour, solusi transportasi dan wisata terpercaya untuk setiap perjalanan Anda. Mari wujudkan liburan impian Anda bersama KSAB TOUR, karena setiap perjalanan memiliki cerita yang layak untuk dikenang.